guys, saya dari Kompot 5, nama saya Merisa Kristiana. Saya dan teman saya namanya Yuliana Dewi hari ini ingin melakukan presentasi mengenai pusat laba. Mari kita lihat materinya. Yang akan bahas adalah pengertian pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkah laba yang harus dicapai, misalnya pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Selanjutnya, pertimbangan umum menjadi pusat laba. Suatu organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan dengan lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. Meskipun DuPont, The Nommers and Company, dan General Motors Corporation telah melakukan divisionalisasi pada awal tahun 1920-an, kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat telah terorganisasi secara fungsional sampai setelah akhir Perang Dunia II. Sejak saat itu, banyak perusahaan besar di Amerika Serikat melakukan divisionalisasi dan desentralisasi atas tanggung jawab laba pada tingkat unit bisnis. Sistem pengendalian finansial juga mendapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut, melainkan telah menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasi strategi. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut menyadari kelemahan-kelemahan yang ada, dan banyak diantaranya yang dimulai menggunakan suatu scorecard dengan kombinasi ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Selanjutnya, unit bisnis sebagai pusat laba. Sebagian besar unit bisnis dapat dibentuk sebagai pusat laba karena manajernya dapat mengendalikan pengembangan, produksi, dan pemasaran produk. Manajer unit bisnis berada dalam posisi dalam mempengaruhi pendapatan dan biaya sehingga dapat dimintai tanggung jawab terhadap laba. Dan selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya namanya Yuliana Dewi. Contoh-contoh pusat laba lainnya selain unit-unit bisnis yaitu unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi, subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Keputusan pihak manajemen untuk pusat labanya haruslah berdasarkan besarnya pengaruh atau bahkan jika bukan pengendalian total yang dilaksanakan oleh manajer unit terhadap aktivitas yang mempengaruhi pemasaran atau marketing. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Harga transfer yang dibebankan ke pusat laba harus berdasarkan biaya standar dan bukan biaya aktual dari produk yang terjual. Dengan menggunakan dasar biaya standar, memisahkan kinerja biaya pemasaran dari kinerja biaya manufaktur, di mana hal ini mempengaruhi perubahan tingkat efisiensi yang berada di luar kendali manajer pemasaran. Produksi atau manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi, ukuran ini dapat menimbulkan masalah, karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Oleh karena itu, di mana kinerja proses manufaktur diukur terhadap biaya standar, dianjurkan untuk membuat evaluasi yang terpisah atas aktivitas seperti pengendalian mutu, penjadwalan produk, dan keputusan buat atau beli. Jenis-jenis ukuran kinerja. Yang pertama ada margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang atau selisih antara pendapatan dari penjualan dengan beban variabel.
Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung atau direct profit. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat tersebut tanpa memperdulikan apakah pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Meskipun demikian, pengeluaran yang terjadi di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Yang ketiga, ada laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, semua biaya kantor pusat dialokasikan kepada pusat-pusat laba. Dasar pengalokasian ini jumlah relatif biaya yang terjadi pada masing-masing pusat laba. Penentang alokasi ini yaitu laba. Laba kontribusi ini tidak dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja karena hanya dapat digunakan untuk analisa laba. Yang kelima, ada laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba setelah pajak atau net income. Pengukuran laba terakhir adalah menggunakan laba bersih setelah pajak, yaitu laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan pusat laba yang bersangkutan. Contoh kasus Westport Electric Corporation. Pada tahun 1987, Peter Insign yang merupakan controller Westport Electric, Michael Kelly yang merupakan manajer departemen penganggaran atau bawahan Insign, dan James King yang merupakan supervisor seksi anggaran staf administrasi atau bawahan Kelly, sedang mendiskusikan permasalahan yang disampaikan James King. James King terganggu dengan kenaikan anggaran pembelanjaan yang diproposalkan dari staf legal dan staf industry relations. Masalah pada staf legal adalah kinerja mereka yang kurang efisien dan membuang-buang waktu seperti pada awal tahun. Grup data processing pada staf finance kita menyewa seorang konsultan. Kita memberikan kontraknya kepada staf legal untuk melihat dan mereka menghabiskan waktu 3 bulan sebelum menyetujui kontrak tersebut. King mendiskusikan hal ini dengan temannya dan memperlihatkan kontrak aslinya. Temannya pun terkejut karena kontrak sesederhana ini dapat diselesaikan dengan waktu 1-2 hari oleh pengacara luar. Masalah kedua pada staf industry relations, terutama pada pelatihan manajemen. Kita menghabiskan banyak uang pada pelatihan yang tidak terlalu bermanfaat. Pada bulan lalu, kita semua harus mengambil pelatihan dalam quality control. Pelatihan tersebut sangat sederhana, kemudian mereka memberi kita tes. Lalu, saya membawa salinan tes tersebut pada sekretaris saya yang tidak mengikuti pelatihan quality control tersebut dan dia menjawab 100% benar pada tes itu. Para karyawan dan manajemen banyak yang bungkam pada permasalahan ini karena mungkin staf industry relations akan menyebabkan terhambatnya promosi dan kenaikan gaji mereka. Melihat masalah-masalah di atas, kenaikan anggaran yang diproposalkan pada staf legal 30% dan staf industry relations 50% sangat tidak pantas menurut King. Hal ini juga menjadi tanggung jawab staf finance jika proposal ini diteruskan saja tanpa ada revisi. Kemungkinan besar akan disetujui karena manajemen atas tidak terlalu tahu dengan permasalahan dan hal-hal detail seperti ini. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Westport Electric tentang permasalahan evaluasi yang dimunculkan hari ini?
Solusi dari permasalahan tersebut adalah staff finance harus melihat tujuan utama dari perusahaan tersebut sehingga aktivitas-aktivitas yang dianggarkan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Dari penganggaran aktivitas tersebut dapat diketahui aktivitas yang bernilai tambahnya saja, karena jika melakukan aktivitas tidak bernilai tambah hanya akan melakukan pemborosan. Permasalahan yang terletak pada staff legal dan industry relationships merupakan directionary expense centers, di mana unit ini mengeluarkan output yang tidak dapat diukur dengan unit kesatuan moneter. Dengan itu, staff finance dapat melakukan zero-based review karena sifatnya yang sangat teliti sehingga dapat mengeluarkan sumber-sumber masalah pada setiap unit. Zero-based review adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Sistem anggaran ini mengasumsikan bahwa anggaran dimulai dari nol. Evaluasi jenis ini memang memerlukan waktu yang cukup banyak dan memberikan tekanan pada unit yang sedang dievaluasi. Tapi hal ini diperlukan untuk mencegah datangnya masalah di kemudian hari. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.